Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hello everyone, hello anak-anak kelas 5 ya. Back again with Mr. Andri ya. Hari ini kita akan belajar PLH ya. Materinya yaitu tentang pola hidup sederhana ya. Kemarin kita sudah belajar bersama Bu kita ya melalui Zoom ya tentang pola hidup sederhana. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya ya mengenai pola hidup sederhana. Are you ready? Let's go. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke materi menghargai pola hidup sederhana. Nah anak-anak, contoh cara menghargai pola hidup sederhana itu, yang pertama kita bisa hidup hemat dalam menggunakan air. Kemudian, bagaimana cara menghemat air? Yang pertama, pada saat mandi jangan menghambur-hamburkan air. Kemudian, yang kedua, gunakan air untuk mandi seperlunya saja. Kemudian, yang ketiga, pada saat mandi sebaiknya keran air lebih baik dimatikan. Yang keempat, matikan terlebih dahulu aliran air dari keran sebelum kalian meninggalkan kamar mandi. Nah, dengan menghemat air ledeng, kita sudah menghemat uang. Selain itu, kita juga sudah menghemat air tanah, sebagai air ledeng biasanya bersumber dari air tanah. Demikian juga kalau kita memakai air sumur. Gunakan air sumur itu sesuai kebutuhan, supaya air sumur itu tidak cepat habis. Dengan menghemat air sumur, kita menghemat persediaan air di dalam tanah. Menghemat air juga berarti melestarikan sumber daya alam air. Dengan demikian, sumber daya alam air akan terus memberikan manfaat kepada manusia. Kita patut menghargainya dan mencontoh untuk selalu terbiasa menghemat air. Nah, yang kedua yaitu cara menghargai pola hidup sederhana bisa dengan hidup hemat dalam menggunakan listrik. Nah, anak-anak, setiap keluarga membutuhkan listrik. Listrik memiliki banyak kegunaan, di antaranya bisa untuk penerangan, kemudian bisa digunakan untuk memasak ya, ini bisa digunakan oleh kompor listrik. Nah, bisa untuk menyalakan pendingin ruangan, kemudian bisa untuk menyalakan penghangat ruangan. Kemudian listrik juga bisa digunakan untuk menyalakan setrika, bisa digunakan untuk menyalakan televisi, kemudian bisa digunakan untuk menyalakan kulkas dan lain sebagainya. Nah, listrik yang ada pada rumah kita berasal dari PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Kita membeli listrik dari PLN. Kita juga membayar listrik kepada PLN. Besar kecilnya pembayaran listrik tergantung dari cara kita menggunakan listrik di rumah. Semakin besar tingkat menggunakan listrik di rumah,
semakin tinggi juga pembayaran yang harus ditanggung atau harus dibayar. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, berhematlah dalam menggunakan listrik. Baik anak-anak, sekarang bagaimana sih cara menghemat listrik? Yang pertama, matikan lampu di rumah jika tidak diperlukan lagi. Jadi setelah kita memakai atau menyalakan lampu, harap dimatikan lagi setelah tidak diperlukan, ya. Kemudian yang kedua, saat kita tidur sebaiknya lampu-lampu listrik di ruangan yang tidak digunakan dimatikan. Kemudian yang ketiga, saat tidur gunakan lampu yang tidak terlalu banyak memakan arus listrik. Yang keempat, di siang hari matikan lampu kecuali cuacanya mendung dan gelap. Kemudian yang kelima, jangan lupa untuk matikan lampu penerang di luar rumah atau di halaman jika hari sudah siang. Kemudian yang keenam, jangan biarkan televisi menyala saat kalian sudah tidur. Jadi kalau misalkan pada saat kalian tidur, lebih baik dimatikan televisinya. Kemudian anak-anak, cara menghargai pola hidup sederhana yang ketiga itu kita bisa hidup hemat dalam menggunakan kebutuhan sekolah. Nah, setiap siswa membutuhkan alat-alat untuk sekolah. Misalnya, pensil, buku tulis, mistar, penghapus, penggaris, dan tas sekolah. Semua alat-alat tersebut dibutuhkan oleh kita dengan cara dibeli. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan alat-alat sekolah sesuai kebutuhan. Jadi, digunakan sebaik mungkin, dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada cara memanfaatkan alat-alat kebutuhan sekolah. Yang pertama ada pensil. Pensil jangan digunakan untuk mencoret-coret bangku atau dinding, digunakan untuk menulis di buku, ya, sesuai dengan arahan guru. Kemudian yang kedua, buku tulis. Gunakan buku tulis untuk menulis apa yang perlu dicatat. Jangan menyobek-nyobek buku. Dengan menyobek-nyobek buku kita telah bertindak boros. Kemudian ada penggaris. Penggaris tidak untuk dipukul-pukul ke benda lain, sebab penggaris itu mudah patah. Selain itu, jika dipukul-pukul ke benda lain, penggaris menjadi tidak lurus lagi, sehingga tidak bisa digunakan untuk menggaris. Kemudian yang terakhir ada penghapus. Gunakan penghapus untuk menghapus tulisan yang salah, supaya tidak cepat habis. Penghapus jangan dipotong-potong. Nah, kemudian anak-anak, kita masuk ke materi membiasakan hidup sederhana. Kepedulian kita terhadap sumber daya alam yang disediakan lingkungan sangat penting. Kepedulian itu bisa diwujudkan dengan cara hidup sederhana. Hidup sederhana berarti hidup apa adanya, artinya hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak boros ya anak-anak. Baik anak-anak, apa saja contoh perilaku hidup sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jika banyak makanan tersedia saat kalian makan, ambillah makanan seperlunya, sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian. Takarannya juga diperhitungkan sehingga nantinya makanan tidak tersisa, ya. Nah,
Mengambil makanan sebanyak-banyaknya tanpa perhitungan merupakan tindakan pemborosan. Kalau makanan yang kita makan tersisa, janganlah membuangnya begitu saja. Kalau di rumah, makanan sisa tersebut bisa menjadi makanan hewan ikan atau ayam. Nah, jika memiliki nasi bersisa, bisa dipisahkan, kemudian dicuci dan dijemur sampai kering. Nasi yang dijemur bisa dijadikan makanan ternak. Bisa juga sisa makanan disatukan dengan sampah dapur atau sisa memasak. Kemudian dijadikan kompos ya, pupuk kompos untuk pupuk tanaman. Selanjutnya bisa dijadikan media tanam tanaman dalam pot. Hal itu dapat menyuburkan tanaman. Contoh perilaku lain yang menunjukkan hidup sederhana diantaranya dalam hal memilih keperluan sekolah. Belilah keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan gunakan peralatan sekolah dengan cara yang bermanfaat dan tidak menggunakan cara yang boros ya. Nah, anak-anak, dapat kita simpulkan hidup sederhana adalah bukan berarti hidup miskin ya. Dalam kecukupan dan bahkan kelimpahan harta, kita bisa menerapkan pola hidup sederhana. Belilah barang-barang yang benar-benar diperlukan, tidak asal dipajang saja. Jangan juga membeli barang untuk dipuji orang lain atau juga untuk dianggap kaya ya. Jangan berlebihan menggunakan sesuatu. Gaya hidup sederhana sama dengan gaya hidup hemat. Gaya hidup hemat tidak berarti kikir, melainkan menggunakan barang secara tidak berlebihan ya. Ada banyak keuntungan dari hidup sederhana dan hemat. Mudah-mudahan kalian semua atau kita semua bisa melaksanakan perilaku hidup sederhana yang nantinya akan bermanfaat bagi orang lain Baik ataupun diri anak-anak, kita sendiri. alhamdulillahirobbilalamin, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan kalian paham materinya, apa yang disampaikan oleh Bapak barusan dan apa yang disampaikan oleh kita di pertemuan sebelumnya ya. Untuk tugasnya anak-anak, kalian kerjakan latihan soal evaluasi ya. Nanti linknya Bapak sharekan di grup kelasnya masing-masing ya. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa sholat wajibnya. Bye bye, see you.